Halo pemirsa OBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini. Bersama saya, Belinda Amanda, yang menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita pemirsa yang pertama, nilai tukar mata uang rupiah kembali mengalami penurunan tembus hingga Rp15.140. Selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan per Februari 2023 angka laporan SPT tahunan mengalami kenaikan hingga 40% dibandingkan tahun lalu. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI menggandeng Universitas Brawijaya sebagai mitra strategis untuk roadshow kegiatan onboarding talenta wirausaha BSI 2023. Talenta Wirausaha BSI merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu bersaing di kancah global. Memasuki berita yang pertama pemirsa, per 14 Maret 2023 nilai tukar mata uang mengalami penurunan di angka Rp15.297. Berikut catatan sepekan di minggu ketiga bulan Maret. Pada 7 Maret 2023 kurs jual senilai Rp15.377 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.224. Pada 8 Maret, kurs jual senilai Rp15.435 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.282. Pada tanggal 9 Maret, kurs jual senilai Rp15.528 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.373. Pada tanggal 10 Maret, kurs jual senilai Rp15.515 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.360. Pada 13 Maret, kurs jual senilai Rp15.545 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.390. Pada 14 Maret, kurs jual senilai Rp15.450 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.297. Selanjutnya pemirsa, Badan Usaha Non-Akademik melalui Gria Brawijaya Universitas Brawijaya tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan peluang kembalinya mahasiswa berkuliah secara offline. Kini Gria UB membuka Gria Gayatri yang merupakan salah satu bisnis dalam bidang kuliner sebagai upaya menaikkan pendapatan dan juga fasilitas bagi mahasiswa. Beberapa waktu lalu, Gria Brawijaya melangsungkan grand launching kedai kopi Gria Gayatri yang menjadi bisnis baru sekaligus memanfaatkan tempat yang dimilikinya sebagai bentuk daya tarik kepada mahasiswa untuk bisa mengunjungi Gria Brawijaya. Mengusung tema Tempo Dulu, Gria Gayatri ini menyajikan menu tradisional seperti mie godok, mie goreng, serta dimsum dan juga minuman tradisional yang dibanderol harga mulai Rp10.000 hingga Rp20.000. Menurut Arya, selaku General Manager, ia berharap ini menjadi salah satu terobosan baru bagi mahasiswa maupun alumni untuk bisa menjadikan salah satu tempat yang dapat dinikmati dan tentunya sebagai upaya meningkatkan pendapatan bagi Gria Brawijaya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kedai kopi Gria Gayatri ini akan lebih menambah wacana untuk budaya Indonesia dan UB khususnya dan bisa meningkatkan pendapatan yang ada di Badan Usaha Non-Akademik. Hal ini sejalan dengan Direktur Buna, Kholis menyampaikan sangat mendukung dan mengapresiasi, serta juga sebagai bentuk upaya peningkatan yang ada di Badan Usaha Non-Akademik Universitas Brawijaya. Kami menyambut gembira, terima kasih dan mengapresiasi ada inisiatif yang dilakukan oleh GM dan segenap kru Gria UB ya, untuk memanfaatkan lahan yang terbatas ini dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang ada
dikerjakan sendiri sehingga mewujud kafe yang ya meskipun tidak terlalu besar tapi nampak asri dan mudah-mudahan nyaman. Dan di sini juga ditampilkan juga tentang informasi berupa foto-foto, gambar tentang sejarah UB. Mudah-mudahan ini nanti juga akan memberikan nuansa ya supaya alumni atau warga UB yang lain kerasan tinggal untuk makan, minum di sini. Ya, khususnya Buna agar juga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap revenue atau pendapatan Universitas Brawijaya. Dan alhamdulillah kita sudah mencatatkan ada kemajuan yang bagus. Dan oleh karena itu untuk meningkatkan itu semua ya kita harus melakukan beberapa inovasi dengan menggunakan ya resources yang ada pada kita. Yang terbatas tapi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang kita lakukan. Dengan dibukanya Gria Gayatri, diharapkan UB terus akan mengoptimalkan seluruh badan usaha untuk menciptakan inovasi baru sejalan dengan UB yang menyandang perguruan tinggi berbadan hukum. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan Economic Update. Presiden RI Joko Widodo dengan didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifah melakukan panen raya padi di areal persawahan di Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur pada Minggu lalu. Pada kesempatan itu Jokowi menekankan pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga agar harga gabah petani tidak jatuh di saat panen raya. Musim panen raya kini telah berlangsung di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi ikut merayakan panen raya yang ada di Ngawi. Presiden mengatakan setiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen yang berbeda-beda, sehingga hasil pertanian yang didapat juga berbeda. Setelah meninjau, Jokowi melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektar. Di Ngawi sendiri sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektar, ada yang 8 ton per hektar dalam produktivitas padi. Satu hal yang ditekankan oleh Kepala Negara Republik Indonesia ini, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga agar harga gabah petani tidak jatuh saat panen raya. Ya ini setelah kemarin di Kebumen, kita sekarang ikut panen raya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektar. Di sini sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektar, ada yang 8 ton per hektar, yang kemarin di sana 5,5 sampai 6. Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda, memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lain-lain, sehingga menurut saya ini baik untuk petani. Tapi yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh, karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan, sehingga pembelian bulog menjadi jelas, GKP-nya berapa, ya itu. Pupuk bagaimana Pak? Pupuk tadi kalau di Kebumen kemarin dikeluhkan, di sini kok enggak ya? Ya setiap daerah beda-beda, saya kira beda-beda. Ya. Nasional memang. Ya memang suplainya kurang, harus tahu. Paling ideal harga gabah berapa Pak? Paling ideal harga ideal. Nanti Badan Pangan akan mengumumkan, bukan saya. Ya. Tapi yang paling penting jangan sampai jatuh di bawah biaya kos
yang telah dikeluarkan oleh para petani. Itu aja yang paling penting. Ya. Karena ini apa? Ini panen raya gitu, panen raya. Kalau nggak dijaga harganya pasti akan jatuh, baik gabahnya maupun berasnya. Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, artinya dapat keuntungan, harga di pedagang wajar, artinya pedagang dapat keuntungan, harga di konsumen di masyarakat juga wajar. Yang mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang. Ya. Nah. Presiden menambahkan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah menghitung ulang harga pokok pemerintah untuk gabah dan beras, sehingga harga di tingkat petani, pedagang, dan konsumen dapat seimbang. Salah satu komponen perhitungan tersebut, kata Presiden, adalah biaya produksi petani. Di akhir keterangan persnya, Presiden menghimbau seluruh petani di Indonesia untuk segera menanam padi kembali usai panen. Turut mendampingi Presiden pada panen raya tersebut, diantaranya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono. Selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan per Februari 2023, angka laporan SPT tahunan mengalami kenaikan hingga 40% dibandingkan tahun lalu. Laporan surat pemberitahuan tahunan pajak di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan hingga 40% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menemani Presiden Jokowi saat sidak ke kantor pajak di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Yang disampaikan Bapak Presiden adalah untuk penyerahan SPT orang pribadi yang jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu, tadinya 5,5 ke 6,6. Jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Kita sangat senang tentu bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang-undang dan terutama melalui e-filing. Meskipun tadi makanya Bapak Presiden ingin tahu apakah masih ada masyarakat yang datang ke kantor pajak. Jadi beliau ingin tahu pelayanan pajak seperti apa, terutama pada saat menjelang SPT akhir tahun. Kita akan kawal terus sampai akhir tahun, ya. Dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Presiden meninjau kantor pajak di wilayah Surakarta. Jokowi menilai jika masih banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor untuk memastikan status mereka. Jokowi merasa senang jika masyarakat melakukan hal tersebut. Kendati demikian, Jokowi lebih menyarankan untuk bisa menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Menurut data yang disampaikan oleh Sri Mulyani, tercatat jumlah pelapor pajak di 2023, sementara ini mencapai 6,6 juta wajib pajak. Sementara pada tahun 2022, hanya 5,5 juta wajib pajak yang melapor. Sri Mulyani mengatakan akan mengadakan konferensi pers secara khusus terkait laporan SPT pajak tahun ini. Pemirsa, menyambut libur Lebaran tahun 2023, Kementerian Perhubungan meluncurkan program mudik gratis. Melalui laman Instagramnya, mudik gratis ini diperuntukkan dengan menggunakan moda transportasi bus. Pendaftaran mudik gratis 2023 yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan sudah mulai dibuka pada Senin 13 Maret. Kemenhub menjelaskan pendaftaran program mudik gratis ini menggunakan moda bus. Pendaftaran dilakukan hingga 14 April mendatang, namun pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Berikut daftar 28 kota tujuan mudik gratis Kemenhub tahun ini. Yang pertama di Jawa Barat ada Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kedua di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ada Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, dan Yogyakarta. Ketiga, untuk daerah Jawa Timur ada Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Tulung Agung. Keempat, tujuan Sumatera ada Lampung dan Palembang. Berikut ini beberapa persyaratan untuk mendaftar mudik gratis Kemenhub 2023.
Yang pertama, peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar. Selanjutnya, peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik. Lalu, bila peserta akan mengikuti mudik balik, maka pendaftaran bus arus balik dilakukan bersamaan pada saat mendaftar arus mudik. Dengan catatan, kota tujuan mudik yang dipilih ada pilihan kota arus balik dan peserta hanya bisa ikut arus balik sesuai dengan kota tujuan arus mudik. Selanjutnya peserta hanya diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran untuk melakukan registrasi atau validasi ulang di posko yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila lewat H+7 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap gugur atau hangus. Kuota akan otomatis bertambah dan tidak bisa mendaftar ulang. NIK akan diblok oleh sistem agar memberikan kesempatan pada peserta lain yang ingin mendaftarkan atau belum mendapatkan kuota mudik balik. Selanjutnya peserta yang mudik balik dengan sepeda motor wajib membawa kelengkapan surat kendaraan dan menyerahkan motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan atau H-1 tanggal seremonial bus. Selanjutnya peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik balik. Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Masih bersama Economic Update, guna mengaktifkan gedung Malang Creative Center, Sutiaji Wali Kota Malang menggelar kegiatan talk show bertajuk MCC sebagai kekuatan ekosistem ekonomi kreatif yang menghadirkan Wakil Menteri Perdagangan RI, Dr. Jerry Sambuaga. Wamendak berharap Malang bisa menjadi pengekspor produk teknologi di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan RI Dr. Jerry Sambuaga bersama Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dan Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Vicky Arif beberapa waktu lalu menjadi pembicara dalam talk show bertajuk MCC sebagai kekuatan baru ekosistem ekonomi kreatif di Malang Creative Center, Kota Malang. Talk show ini merupakan hasil kolaborasi dari Malang Creative Center, Kementerian Perdagangan RI dan pemerintah Kota Malang serta Komite Ekonomi Kreatif. Kemendak Jerry Sambuaga mengungkapkan setelah berkeliling ke beberapa tempat di Kota Malang, menurutnya perkembangannya sangat luar biasa dan juga pesat. Saat ini Kementerian Perdagangan Indonesia sedang mencari dan mengeksplorasi produk-produk kreatif dari dunia digital untuk bisa diekspor. Kemendak Jerry juga menekankan bahwa pada tahun 2023, Kementerian Perdagangan akan lebih fokus pada produk kreatif, terutama kria, komik, game, dan animasi. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bangga karena Kota Malang saat ini telah memiliki MCC yang menjadi wadah ekosistem baru ekonomi kreatif di Indonesia dan tentunya berharap apa yang diinginkan oleh Kementerian Perdagangan bisa terrealisasi melalui MCC. Ya, tetap kita itu nanti kan ini dalam rangka untuk mengaktifkan ya. Sebelum nanti kami berharap memang Presiden bisa meresmikan. Ya, walaupun kemarin sebenarnya ada 3 kementerian sudah, tapi nilai getarannya harapan kami lebih tinggi lagi, ya, sehingga nanti nilai tawarnya atau semuanya semakin besar. Kolaborasi apa Pak yang mungkin yang sudah ditawarkan dari kementerian? Macam-macam tadi. Salah satu diantaranya selama ini kan ekspor untuk game, ya, untuk aplikasi, untuk animasi kan belum bisa secara masif. Harapan kami nanti semakin tinggi. Termasuk ekspor-ekspor yang lain kan pintunya nanti di Kementerian Perdagangan. Itu bahasanya kami bidik dengan Kementerian Koperasi ya, dan UMKM, masalah pendanaan dan seterusnya. Terus dengan ekonomi, dengan parekraf, tentu karena ini subsektornya ada 17 subsektor ya, itu dengan leading sektornya di Kementerian Parekraf. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Parekraf, ada Kementerian Ekonomi Koperasi, Koperasi UMKM, dan dengan BUMN ya, karena
talenta kita juga banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan umum negara kita, ya, BUMN Pak. kita. Terus ya. Pak Wali. Menurut Kemendak, di Kota Malang saat ini sudah memiliki berbagai produk kreatif yang sudah diekspor dan menjadi kekuatan baru dari Kota Malang untuk meramaikan industri kreatif di Indonesia dan mancanegara. Potensi industri game online sebagai penggerak ekonomi, industri game di Kota Malang memiliki potensi mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan RI akan terus mendorong ekspor produk-produk kreatif, termasuk dari Kota Malang yang saat ini sudah memiliki MCC. Berita selanjutnya, pemirsa, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI menggandeng Universitas Brawijaya sebagai mitra strategis untuk roadshow kegiatan onboarding talenta wirausaha BSI 2023. Talenta Wirausaha BSI merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu bersaing di kancah global. Sejalan dengan spirit BSI untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah, Go Halal, Go Digital, dan Go Global, serta menjadi salah satu wujud komitmen BSI dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah dalam perguruan tinggi, UB menjadi salah satu partner yang digait pada tahun ini. BSI berharap melalui sinergi ini dapat menciptakan ekosistem muslimpreneur di lingkungan kampus dan dapat mensosialisasikan sekaligus menarik minat para mahasiswa dan entrepreneur muda di wilayah Malang untuk berkompetisi sebagai entrepreneur pada ajang skala nasional serta mendorong pengembangan sektor UMKM agar bertumbuh, unggul, dan berdaya saing global. Pemilihan Universitas Brawijaya sebagai lokasi onboarding talenta wirausaha BSI 2023 dilakukan karena sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur, memiliki potensi dan daya tarik yang luar biasa sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa. Selain itu, Universitas Brawijaya memiliki komitmen yang sejalan dengan BSI dalam pengembangan entrepreneur community base seperti tadi Pak Rektor sampaikan, ada 1.000 wirausaha baru. Hal ini sejalan dengan visi Universitas Brawijaya yang menciptakan mahasiswanya menuju kampus Entrepreneur University. Terlihat saat ini UB juga sudah membuat gerakan 1000 proposal yang nantinya akan menciptakan wirausaha muda di lingkungan kampus. Ini kegiatan yang sangat bagus, luar biasa, dan ini juga bagi Universitas Brawijaya juga matching. Ya, tahun ini kita juga launching barusan kemarin 1000 wirausaha mahasiswa. Nah, harapan kita nanti bisa juga matching dengan BSI sehingga teman-teman sebagian dari mahasiswa kita juga bisa join di talenta wirausaha BSI 2023. Dan bagi saudara-saudara generasi muda, kesempatan seperti ini sekarang itu sangat terbuka lebar untuk adik-adik semua. Dengan hadirnya talenta wirausaha BSI di Universitas Brawijaya, Rektor berharap bahwa pendanaan menjadi seorang wirausaha menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi mahasiswa UB yang ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda, pamit, sampai jumpa.